Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi unsur-unsur aljabar, kemudian menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan suku-suku aljabar. Kita langsung ke pengertian dan unsur-unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh, ada 5A min 7XY P kuadrat 4M kurang 3N dan 2X kuadrat kurang 4 per 3. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk aljabar, di mana dari semua contoh ini semuanya memuat huruf-huruf ya. Huruf-huruf tersebut itu mewakili suatu bilangan yang belum tentu atau kita belum tahu berapa nilai bilangan tersebut. Baik, unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama ada yang dinamakan variabel atau peubah, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ya. Mulai dari huruf A, B, C sampai Z, tapi hurufnya dalam huruf kecil, bukan huruf kapital. Kemudian yang kedua, konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Yang tidak ada variabelnya, itu namanya konstanta. Kemudian koefisien adalah bilangan yang terletak pada suatu variabel. Jadi ada bilangan di depan variabel, itu namanya koefisien. Selanjutnya, suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi jumlah atau selisih. Nah, ada suku 1 di mana di suku 1 tidak dihubungkan dengan tanda operasi. Kemudian suku 2 dihubungkan oleh satu tanda operasi, suku 3 dihubungkan oleh 2 tanda operasi, dan suku banyak atau polinom dihubungkan lebih dari 2 tanda operasi. Yang selanjutnya ada yang dinamakan suku sejenis, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh bentuk aljabar 4A tambah 2B kurang 7. Kita perhatikan apa saja unsur-unsurnya. Yang pertama, terdapat 3 suku aljabar karena dibatasi oleh 2 tanda operasi ya. Di sini ada 2 tanda operasi, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Tanda operasinya tidak harus berbeda ya, boleh sama. Misal dua-duanya pengurangan atau dua-duanya penjumlahan juga boleh. Nah, jadi ada 3 suku aljabar ya. Sukunya 4A, 2B, dan 7. Kemudian selanjutnya ada variabel. Variabel itu ingat adalah huruf atau lambang ya. Nah, di sini adalah ada huruf A dan huruf B, sehingga variabelnya A dan B. Kemudian konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, di sini ada 7. Nah, kenapa di sini min 7? Karena di operasinya ini ada pengurangan, sehingga kalau pengurangan biasanya itu disamakan dengan min. Jadi konstantanya min 7. Kemudian koefisien. Koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Koefisien dari A artinya bilangan di depan variabel A. Bilangan di depan variabel A adalah 4. Kemudian koefisien B, bilangan di depan variabel B adalah 2. Jadi koefisien koefisien A4, koefisien B 2. Nah, kita coba. Selanjutnya ada 2x kuadrat kurang y tambah 5. Nah, di sini berarti ini sama suku aljabarnya 3 atau suku 3 karena dibatasi oleh 2 tanda operasi. Kemudian variabelnya ada x. X-nya kuadrat ya, x kuadrat dan y. Kemudian konstantanya 5 karena positif jadi 5. Nah, koefisiennya, koefisien dari x kuadrat adalah 2. Kemudian koefisien dari y. Nah, kalaupun di sini tidak ditulis, sebenarnya y ini punya koefisien dan koefisiennya itu adalah 1. Tetapi karena
di tanda operasinya pengurangan, berarti koefisiennya menjadi min 1. Ya, seperti itu. Lanjut, suku-suku sejenis. Tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Tadi sudah dijelaskan bahwa suku sejenis adalah suku-suku yang memuat variabel dengan pangkat yang sama. Ya. Untuk nomor 1, kita perhatikan di sini ada 3P terus 6 tambah 6 kurang 5Q tambah 4P kurang 2. Nah, kita perhatikan suku yang sejenisnya adalah 3P dengan 4P. Nah, karena ini adalah sama-sama atau variabelnya sama-sama P ya, berarti sukunya adalah suku yang sejenis. 3P dengan 4P, kemudian 6 dengan 2 karena sama-sama tidak memuat variabel. Kalau 5Q untuk di soal nomor 1 ini tidak ada suku yang sejenis dengan 5Q ya. Nomor 2, suku yang sejenisnya adalah 2XY dengan 2XY. Nah, karena sama-sama memuat variabel XY, ini XY, ini juga XY. Kalaupun ini ada 3X kuadrat, ini tidak sejenis dengan 2XY. Kenapa? Pertama, yang X-nya ini kan pangkat 1, ini pangkat 2. Itu sudah menunjukkan tidak sejenis. Kemudian yang XY ini ada Y-nya, ini tidak ada Y-nya, berarti tidak sejenis. Kemudian selanjutnya 4Y kuadrat dengan 3Y kuadrat ya. Jadi yang diperhatikan itu variabelnya. Variabel dan pangkat variabelnya ini sama-sama Y kuadrat, berarti sejenis. Kemudian MN, min MN dengan 2MN ya, sama-sama variabelnya MN. M dengan N kuadrat ini berbeda ya, berarti tidak sejenis. Kemudian selanjutnya untuk nomor 4, min 4X kuadrat Y dengan 2X kuadrat Y. Berbeda dengan XY kuadrat ya, karena yang di sini kuadratnya adalah X kuadrat Y, X kuadrat Y. Untuk yang 2XY kuadrat ini samanya dengan 8XY kuadrat. Nah, yang 5X ini tidak ada yang sejenis dengan 5X. Selanjutnya operasi hitung bentuk aljabar. Bagian A adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ingat ya, harus sejenis sukunya. Contoh, tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut. Untuk nomor 1, 2A tambah 3 kurang 5A tambah 4. Kelompokkan dulu suku-suku yang sejenisnya. Berarti 2A dengan min 5A ya, kalaupun min 5A dipindah posisinya ke depan, itu tetap minnya di bawah ya. Tanda operasinya di bawah. 2A min 5A tambah 3 tambah 4. Selanjutnya kalau sudah dikelompokkan, kita jumlahkan yang koefisiennya saja ya. Tadi kan 2A kurang 5A. Nah, 2A kurang 5A itu yang dijumlahkan atau yang dioperasikan adalah 2 sama min 5-nya aja. A-nya kita simpan di luar. Jadi 2 kurangi 5 itu pakai dalam kurung, A-nya simpan di luar, tambah 7. 7-nya dari mana? Dari 3 tambah 4 ya. Nah, selanjutnya 2 kurang 5 ini hasilnya min 3, sehingga hasil akhirnya min 3A tambah 7. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak ada suku yang sejenis. Kemudian untuk nomor 2, 3P kuadrat kurang 5P tambah 2 tambah P kurang 7. Nah, ini dikeluarkan dulu dari kurungnya ya. Selanjutnya, nah kita kelompokkan 3P kuadrat. Ini nggak ada temennya, nggak ada yang sejenis. Tulis aja lagi 3P kuadrat tambah min 5P sejenis dengan P ya, sama-sama memuat variabel P. Kemudian 2 dengan min 7. Selanjutnya 3P kuadrat tambah, nah yang dioperasikan atau yang dijumlahkan itu koefisiennya saja, min 5 tambah 1 P tambah min 5. Min 5 ini dari 2 kurang 7, hasilnya min 5. Selanjutnya 3P kuadrat ini diturunkan lagi karena tidak ada yang sejenis. Min 5 tambah 1 hasilnya min 4. P-nya dimasukkan,
kurangi 5. Nah, sudah selesai karena tidak ada suku yang sejenis lagi. Untuk nomor 3, kita keluarkan dulu dari kurung, sehingga 3x kuadrat kurangi 4x tambah 9 tambah 2x kuadrat tambah 7x kurang 2. Baru kita kelompokkan 3x kuadrat tambah 2x kuadrat, sama-sama x kuadrat variabelnya. Min 4x ya, tandanya jangan lupa, ini min 4x. Tetap kalaupun dipindahkan tanda operasinya harus tetap. Min 4x tambah 7x tambah 9 kurang 2. Nah, selanjutnya yang dioperasikan atau yang dijumlahkan itu hanya koefisiennya. 3 tambah 2, x kuadratnya di luar, min 4 tambah 7x, tambah 9 kurang 2. Sehingga hasil akhirnya 3 tambah 2, 5x kuadrat, tambah min 4 tambah 7, 3x, 9 kurang 2, 7. Nah, sudah tidak ada suku yang sejenis lagi. Udah selesai. Selanjutnya bagian B, pengurangan. Nah, pengurangan sama halnya dengan penjumlahan, itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar berikut. Untuk nomor 1, 12A kurang 5A tambah 4. Nah, suku yang sejenisnya adalah 12A dengan 5A. 4-nya nggak ada suku yang sejenis, jadi ditulis aja lagi. Nah, yang dioperasikan itu adalah koefisiennya 12 kurang 5, itu dipakai kurung, A-nya di luar kurung, tambah 4. 12 kurang 5 jadi 7A tambah 4. Udah selesai. Untuk nomor 2, kita keluarkan dulu dari kurungnya. 5P kuadrat tambah 7P kurang 2. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengurangan ketika mau mengeluarkan dari kurung itu tandanya berubah, yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Kenapa? Karena kita kalikan ya, ini yang P kuadrat ini kan tadinya positif. Ini kurangi kan, kurangi itu identik dengan min. Min kali plus, negatif kali positif. Hasilnya jadi negatif. Nah, negatif P kuadrat. Kemudian yang min 3P, tadinya min kan. Nah, kalau kita kalikan, min kali min. Jadi positif. Nah, sehingga positif 3P. Kita turunkan 5P kuadrat kurangi P kuadrat. Nah, ini sudah dikelompokkan ya. 5P kuadrat dengan P kuadrat. Terus 7P tambah 3P kurangi 2. Ingat tanda operasinya jangan berubah ya. Harus diikutkan. Selanjutnya 5 kurang 1. 1 dari mana? Dari koefisien P kuadrat di sini. Kalau misalkan tidak ditulis itu pasti koefisiennya 1. 5 kurang 1 P kuadrat, 7 tambah 3P kurang 2. 5 kurang 1 jadi 4P kuadrat, tambah 7 tambah 3, 10P kurang 2. Nah, sudah tidak ada suku yang sejenis, berarti sudah selesai. Nomor 3, kita keluarkan dulu dari kurung. Ingat ya, kalau pengurangan tandanya jadi berubah untuk yang di belakangnya. Tapi untuk yang di depan, untuk yang 3x kuadrat kurang 4x tambah 9, untuk yang ini tandanya tetap. Ya, 3x kuadrat kurang 4x tambah 9. Nah, untuk yang kurung yang kedua, kurung yang di belakang, itu tandanya jadi berubah. Yang tadinya positif, ini kan tadinya 2x kuadrat menjadi min 2x kuadrat. Terus positif 7x tambah 7x, jadi kurangi 7x. Dan negatif 2 atau kurang 2 menjadi tambah 2. Nah, selanjutnya kita kelompokkan 3x kuadrat kurang 2x kuadrat. Ingat tanda operasinya harus tetap sama dengan awal ya. Ini kan min 2x kuadrat. Ini juga tetap min 2x kuadrat. Min 4x, min 7x, 9 tambah 2. Oke. Yang dioperasikan adalah koefisiennya. Berarti 3 kurang 2 x kuadrat min 4 min 7 x 9 tambah 2. Nah, maka hasil akhirnya 3 kurang 2 1. 1 itu kalau di koefisien tidak ditulis, sehingga hasilnya x kuadrat tambah min 4 min 7. Min 4 min 7 itu hasilnya jadi min 11 ya. Jadi min 11x tambah 9 tambah 2 jadi 11.
Hasil akhirnya x kuadrat kurang 11x tambah 11. Sudah tidak ada lagi suku yang sejenis, berarti ini udah hasil akhirnya. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.